Apa kabar pemirsa Melo TV News 3 September 2025? Kita awali dengan kabar yang sedang menjadi sorotan nasional maupun internasional. Kerusuhan besar pecah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam ketika massa yang marah membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Selatan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga memakan korban jiwa. Sedikitnya 3 orang dinyatakan tewas, sementara 5 orang lainnya mengalami luka serius. Sebagian korban terluka akibat melompat dari lantai atas gedung untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Mereka kini dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di Makassar dengan kondisi luka bakar dan patah tulang. Insiden ini menambah panjang daftar demonstrasi yang berubah menjadi rusuh dalam beberapa hari terakhir. Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh isu tunjangan fantastis bagi anggota legislatif telah melebar menjadi aksi kemarahan publik yang menargetkan simbol-simbol kekuasaan di berbagai daerah. Tidak hanya di Makassar, kerusuhan juga melanda sejumlah kota lain. Di Bandung, Jawa Barat, massa membakar gedung DPRD daerah. Meski tidak ada korban jiwa, bangunan mengalami kerusakan parah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pengunjuk rasa menduduki kantor polisi daerah. Mereka merusak pagar, membakar kendaraan dinas, dan menyerang aparat dengan kembang api serta kayu. Polisi membalas dengan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, namun bentrokan terus berlanjut hingga larut malam. Situasi ini menunjukkan bahwa protes sudah tidak lagi terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan meluas ke berbagai kota besar di Indonesia. Gelombang protes besar-besaran ini berawal dari kemarahan publik terhadap pengungkapan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR. Angka ini dinilai sangat tidak wajar, terlebih ketika dibandingkan dengan upah minimum provinsi yang hanya berkisar 4 hingga 5 juta rupiah. Kebijakan tersebut dianggap sebagai simbol ketidakadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Isu ini dengan cepat menyulut emosi publik yang kemudian menjelma menjadi aksi protes nasional. Meningkatnya eskalasi protes dan kerusuhan juga menarik perhatian dunia internasional. Sejumlah kedutaan besar di Jakarta, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, mengeluarkan peringatan resmi kepada warganya untuk menghindari kerumunan, lokasi protes, serta fasilitas pemerintah yang berpotensi menjadi sasaran massa.